Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Ini pertemuan ketiga kita ya. Oke. Kemarin kita udah bahas mengenai masalah surat resmi. Itu ada surat dinas sama surat lamaran pekerjaan. Untuk materi malam ini kita bahas mengenai resensi. Sebelumnya kita pelajari dulu mengenai pengertian dari resensi ya. Resensi buku itu ada yang menyebutkan adalah penilaian terhadap suatu buku. Sedangkan resensi buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang suatu buku atau ulasan buku. Penulis resensi itu disebut presensi atau resensator. Resensi buku itu termasuk kategori opini, yaitu berisi pendapat penulis tentang suatu masalah atau peristiwa pada buku tersebut. Di sini ada 4 tujuan penulisan resensi. Tujuan yang pertama itu adalah membantu membaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. Lalu tujuan yang kedua itu adalah mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Adapun tujuan penulisan resensi yang ketiga adalah menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Tujuan yang terakhir itu adalah memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan juga substansi dari buku tersebut. Di sini ada 6 unsur dalam resensi. Unsur yang pertama itu ada identitas buku, ada judul resensi, ada data buku, ada ikhtisar isi resensi buku, ada kelebihan dan kekurangan, serta ada penutup resensi buku. Yang akan pertama kali kita bahas itu adalah mengenai identitas buku. Identitas buku itu jika buku yang akan kita resensi itu adalah buku terjemahan, akan lebih baik jika kita menuliskan judul asli buku tersebut. Demikian juga dengan pengarang buku tersebut. Jika buku yang diresensi itu adalah buku terjemahan, kita harus menyebutkan penulis buku asli dan penerjemahnya. Sekarang banyak buku terjemahan ya. Kalau gampangnya contohnya novel. Kalau novel itu yang booming waktu itu tuh kayak Harry Potter ya kan, yang sampai difilmkan. Itu termasuk buku terjemahan ya. Nah, kalau di situ mau diresensikan judulnya itu harus tetap sama, yaitu Harry Potter dan pengarangnya J.K. Rowling. Jadi si nama dari J.K. Rowling itu juga harus dicantumkan. Kemudian ada juga kayak novel terjemahan yang saya apal itu apa ya? Eclipse ya kan, karyanya Stephen Meyer. Itu juga sama, judul asli buku dan nama pengarang aslinya itu harus dicantumkan dan tidak boleh diubah. Itu mengenai identitas buku. Kemudian yang kedua unsurnya itu ada judul resensi. Judul resensi ini harus memiliki keselarasan dengan isi resensi yang dibuat. Judul yang menarik itu juga akan memberi nilai lebih pada sebuah resensi. Selanjutnya ada data buku. Kalau data buku ini biasanya berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya,
Kemudian ada juga dimensi buku serta harga buku. Kalau harga buku kadang dicantumkan, kadang enggak sih ya, opsional. Unsur selanjutnya yang keempat itu ada ikhtisar isi resensi buku. Ikhtisar itu adalah bentuk singkat dari suatu karangan atau rangkuman. Ikhtisar itu merupakan bentuk singkat karangan yang tidak mempertahankan urutan karangan atau buku asli. Sedangkan ringkasan harus sesuai dengan urutan karangan atau buku aslinya. Gimana Mama ya, udah kedengeran suara saya? Udah kedengeran ya Mbak Maya ya? Oke, kita lanjut. Unsur yang selanjutnya yang kelima itu adalah kelebihan dan kekurangan buku. Penulis resensi itu harus memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kelemahan buku yang disertai dengan ulasan secara objektif. Dan unsur yang terakhir itu adalah penutup resensi buku. Pada bagian ini biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa sih buku tersebut ditujukan. Dan di sini juga nanti akan disampaikan kritik dan saran kepada si penulis tersebut. Itu 6 unsur dari resensi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai cara membuat resensi buku. Step yang pertama itu adalah kita menentukan buku yang akan kita resensikan dulu. Kita menentukan buku apa yang akan diresensi, entah itu dari novel, roman, biografi atau jenis sastra yang lainnya. Selain itu, nanti di sini seorang resensator menyebutkan juga buku itu termasuk buku fiksi ataupun buku non fiksi ya. Cara yang kedua itu adalah kita mencatat anatomi buku. Di dalam resensi itu kan juga dicantumkan identitas dari buku ya. Nah, di sini kita mencatat identitas buku yang akan kita resensi seperti judul buku, jenis buku, nama pengarangnya siapa, nama penerbit, tahun terbit, tahun cetak, jumlah halaman, jenis kertas, dimensi dan harga buku. Di sini kita juga perlu mencatat mengenai bentuk atau format dari buku itu, apakah bentuknya, kertasnya, ilustrasi cover, jenis huruf yang dipakai dan juga sebagainya. Lalu cara yang ketiga itu adalah membaca buku dengan teliti. Jadi membaca dengan detail dan mencatat hal-hal yang penting ya. Sebelum membuat resensi, kita itu harus membaca dulu. Membaca buku yang akan kita resensikan. Lalu setelah itu kita mencatat kutipan dan kata-kata yang penting atau poin-poin utama yang ada di dalam buku tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita membuat ikhtisar buku. Di sini kita menulis kembali gagasan yang dianggap penting ke dalam karangan singkat yang mempunyai satu kesatuan yang padu. Cara yang kelima itu adalah membuat isi resensi. Tahap ini kita akan memberikan komentar dan pandangan kita terhadap buku yang akan kita resensikan. Langkah-langkahnya itu adalah membuat informasi umum dulu tentang buku yang diresensi. Selanjutnya adalah menentukan judul resensi. Setelah menentukan judul, kita membuat ringkasan secara garis besar. Setelah membuat ringkasan, langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap buku tersebut. Kemudian selanjutnya menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi.
langkah yang selanjutnya yang perlu kita ambil itu adalah mengulas manfaat buku tersebut bagi si pembaca. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah penilaian dari segi kelengkapan karya, dan yang terakhir penilaian dari segi kelengkapan karya, EYD, dan juga sistematika resensinya. Itu langkah-langkah dalam membuat isi resensi. Dan cara membuat resensi buku yang terakhir itu adalah kita membuat kesimpulan. Di kesimpulan ini kita akan mengemukakan apa yang akan diperoleh dari buku yang diresensi dan imbauan kepada pembacanya. Di sini jangan lupa kita mencantumkan nama kita ya sebagai seorang resentator. Di sini ada contoh resensi. Di sini saya kasih contohnya itu resensi novel semua ya. Udah ada yang pernah baca novel 5 cm? Belum? Mungkin perlu dicoba untuk membacanya ya. Saya rekomendasikan. Oke. Ada yang mau mencoba membacakan ulasan mengenai, ada 4 slide ya, mengenai resensi novel ini? Oke, Mbak Umi ya. Halo? Halo, Mi. Oke. Dengar suara ya? Dengar, Mbak. Mak. Ya, silakan. Kok nggak silakan? Yang dibaca yang mana? Kok nggak ada tulisan bisa gerak, nggak bisa ditarik? Emang nggak bisa, Mbak. Menulis resensiku. Contoh resensi novel 1. Judul novel 5 cm, penulis Doni Dirgantoro, penerbit PT Grasindo, tahun terbit 2007, tebal 381 halaman. Menulis resensi buku. Sinopsis. Buku 5 cm ini menceritakan tentang kehebatan 5 orang anak muda yang menjalin persahabatan selama 7 tahun. Mereka diantaranya bernama Aril, Riani, Jafran, Ian, dan Genta. Mereka adalah sahabat yang kompak, memiliki obsesi dan impian masing-masing. Mereka selalu pergi bersamaan dan ketemu setiap saat. Karena bosan bertemu setiap hari, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan berpisah, itulah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka lebih kaya dari sebelumnya. Ariel yang jatuh cinta sama teman fitnessnya, Riani yang suka di tempat kerjanya, Ian yang akhirnya berhasil menyelesaikan skripsinya, Genta yang sukses sebagai EO, sebuah pameran, dan Jafran yang semakin tergila-gila sama Arinda, adik kandung Ariel. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah perjalanan reuni. Mereka dengan mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, Mahameru. Dan dalam perjalanan inilah mereka menemukan arti persahabatan yang sesungguhnya. Menulis resensi buku. Unsur intrinsik novel. 1. Tema persahabatan 5 anak muda yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. 2. Latar belakang. Stasiun kereta api Senen, stasiun Lempuyungan Yogyakarta,
Ranupane, Ranu Kumbolo, Puncak Mahameru. 3. Waktu, pagi hingga malam. 4. Suasana, menyenangkan, mengharukan, dan menegangkan. 5. Alur, novel ini menggunakan alur maju mundur, artinya dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan kejadian yang akan datang. 6. Gaya bahasa, menggunakan sangat mudah dimengerti oleh para pembacanya. 7. Amanat, 1. Sahabat yang sejati ialah sahabat yang selalu pengertian dan solid kepada kita. 2. Hal yang harus dimiliki oleh kita semua adalah keyakinan. Karena dengan keyakinan kita dapat mentaklukkan apa saja yang membuat kita lemah. 8. Penokohan. 1. Ariel adalah pria terganteng di antara mereka, serta bertubuh atletis. 2. Riani adalah gadis berkacamata, cantik, cerdas, dan mengutamakan prestasi. 3. Jafran merupakan pria yang berbadan kurus, anak den, kocak, senang bersyair, dan membuat puisi-puisi. Hidupnya seperti kurang lengkap jika tidak bersair selama sehari. Ian adalah tokoh yang gila bola, suka makan, terutama Indomie, dan penggemar artis Happy Salma. 5. Genta merupakan leader atau pemimpin di antara sahabat-sahabatnya. Genta adalah sosok yang baik, seorang aktivis kampus. Menulis resensi buku, kelebihan novel. Dalam novel ini, terdapat kata-kata yang membuat kita terinspirasi untuk semangat menjalani kehidupan. Ditambah lagi, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan menempatkan setting, waktu, dan tempat yang sangat detail. Kekurangan novel, pada saat akhir cerita, keadaannya sangat begitu memaksakan. Dengan pembentukan keluarga antar sahabat ditambah lagi dengan keturunan-keturunan mereka yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama dari para orang tuanya. Oke, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih Mbak Umi. Sama-sama. Kalau giliran Mbak Umi yang saya on-kan audionya, itu ya mic-nya saya on-kan, suara saya ikut ngegema ya. Tapi terima kasih ya, tadi sudah dibacakan resensi buku sama Mbak Umi mengenai judul novel 5 cm karyanya Doni Dirgantoro. Yang ini juga novelnya itu berhasil difilmkan. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi pengen baca novel, cobalah baca novel ini ya. Waalaikumsalam Mbak Nila. Itu tadi contoh pertama dibacakan sama Mbak Umi mengenai 5 cm. Contoh yang kedua itu masih bersangkutan juga dengan novel. Ini ada novelnya judulnya Surat Kecil untuk Tuhan. Kalau ini mungkin udah pada tahu ya. Nah, Mbak Umi udah punya malah. Berarti udah tahu ceritanya ya, Mbak ya. Udah dibaca belum tapi, Mbak? Udah punya belum dibaca sama aja bohong dong. Loh kan, bener belum dibuka. Cobalah dibuka dan dibaca, Mbak, di waktu luangnya. Oke, tadi Mbak Umi sudah membacakan untuk yang 5 cm. Di sini ada teman-teman yang mau membacakannya, membacakan ulasan resensinya. Ini nanti ke pengarangannya dibaca sebentar, sedikit aja nggak apa-apa sih ya. Iya, masa Mbak Umi lagi? Saya bosan Mbak loh. Bercanda ya Mbak ya. Ayo yang lainnya. Nggak ada yang mau.
Gimana ini? Masa Mbak Umi lagi? Kasihan Mbak Umi. Saya tunjuk. Saya takutnya nanti kalau tiba-tiba nggak ada Mbak, nggak ada, nggak bisa Mbak. Oke, ada dua, Mbak Yana, Mbak Yuni, Mbak Umi. Kenapa raise hand? Mbak Yana ya. Oke, kita coba. Halo. Halo? Oke. Dengar nggak suara saya? Dengar Mbak. Oke. Dengar nggak? Dengar, Mbak. Oke, iya. Menulis resensi buku ya, Miss ya? Ya. Silakan. Ya. Oke. Silakan. Menulis resensi buku, sinopsis. Novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker ganas. Bentar. Kok ngilang? Terus. Nah ini Mbak. Ngilang ya? Ya. Diulangin lagi. Ya. Tapi nggak jalan di sini. Oh nggak jalan Mbak? Iya. Oke, ini menulis resensi buku, sinopsis. Novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker ganas, rhabdomyosarcoma, kanker jaringan lunak. Dialah Gita Sesa Wanda Cantika. Kita mengenalnya sebagai mantan artis cilik era 1988. Gadis kecil inilah tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yang divonis menderita kanker ganas dan diprediksi hidupnya hanya tinggal 5 hari lagi. Kanker jaringan lunak itu menggoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk menjadi seperti mesta. Walau dalam keadaan sulit, Keke terus berjuang untuk tetap hidup dan tetap bersekolah layaknya gadis normal lainnya. Orang tuanya berat mengambil keputusan, bagaimanapun juga sebagai orang tuanya, mereka tidak tega melihat separuh wajah putrinya harus hilang karena operasi. Maka ayah beserta keluarga merahasiakan kanker itu kepada Keke. Panggilan gadis remaja aktif dengan sejuta prestasi, model dan tarik suara. Namun akhirnya Keke tahu bahwa dia terserang kanker ganas. Ia pasrah dan tidak marah pada siapapun yang merahasiakan penyakit maut itu kepadanya. Ia memberikan senyuman kepada siapapun untuk menunjukkan perjuangannya bahwa dengan kanker di wajahnya, ia masih mampu berprestasi dan hidup normal di bangku sekolah. Tuhan menunjukkan kebesaran hati dengan memberi nafas panjang untuk lepas dari kanker itu sesaat. Sang ayah, Joditri Aprianto, tidak menyerah. Ia terus berjuang agar sang putri kesayangannya itu dapat terlepas dari vonis kematiannya. Perjuangan sang ayah dalam menyelamatkan putrinya tersebut begitu mengharukan. Ayahnya berusaha untuk mencari pengobatan alternatif dan berkeliling ke seluruh Indonesia, tapi hasilnya nihil.
Mau tak mau ayah kembali ke ilmu medis dan menurut dokter ada satu cara lain yang bisa membunuh kanker itu, yaitu kemoterapi. Kelebihan, kekurangan dan kelemahan. Kelebihan 1. Kelebihan dari novel ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan dalam novel ini. 2. Kelebihan lainnya adalah kisah yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. 3. Novel ini juga melampirkan beberapa foto perjuangan Keke dalam melawan kanker ganas hingga foto sahabat-sahabat Keke di pemakaman saat Keke menghadap Sang Pencipta. 4. Mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Allah dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Kekurangan buku, novel ini hampir tidak mempunyai kekurangan. Namun setiap karya manusia pasti memiliki kekurangan. Kekurangan dari novel ini adalah masih ada penulisan yang salah dan juga ada penulisan yang kurang menarik dan sulit dimengerti. Kelemahan yang dimiliki novel ini diantaranya kata-kata penulis yang kadang membuat pembaca berimajinasi lainnya dalam menafsirkan kata-kata kiasan penulis. Kritik dan saran, kisah yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Dua pribadi amat sangat berbeda. Salut banget sama ceritanya, tapi sayang penulisannya masih ada yang kurang menarik. Pokoknya yang belum baca novel ini harus baca karena sangat bagus dan mengharukan. Mungkin itu saja yang dapat saya katakan. Jangan lupa membaca novelnya. Oke, terima kasih Miss. Kok jadi gugup ya? Oke, terima kasih Mbak. Oke, sebelumnya saya mau tanya Mbak Yana nih orang mana ya Mbak ya? Kok logatnya logatnya kayak logat khas gitu. Oke, malam Mbak Dewi. Bukan saya ya yang bilang ya. Oke, tadi sudah dibacakan sama Mbak Yana ya contoh resensi novel yang kedua itu adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, kalau yang Scout itu based on true story ya. Tadi kelebihannya udah dibacakan, salah satunya itu adalah merupakan salah satu yang diambil dari cerita sebenarnya ya. Nah, dari dua contoh resensi tadi yang sudah dibacakan sama Mbak Umi tentang novel 5 cm dan Mbak Yana tentang Surat Kecil untuk Tuhan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Gimana Mbak Dewi? Mbak Dewi sih berangkatnya telat. Oh, dulu pernah ada resensi film ya? Pelajaran apa Mbak itu?
Oh, bahasa Indonesia juga. Kelas 1 dulu ya. Oke. Resensi itu sebenarnya bisa tadi seperti yang sudah disebutkan di awal. Sebenarnya resensi itu bisa macam-macam ya. Bisa resensi buku, terus itu tadi bisa resensi film, bisa resensi karya sastra. Cuma nanti bedanya diisi aja sih ya. Yang satu menceritakan mengenai karya sastra, yang satu tentang film gitu. Kalau untuk overallnya kayaknya menurut saya sama sih. Paling kalau kalau di buku atau karya sastra, apa di novel atau di majalah roman, di roman gitu, itu pasti nanti ada pengarang. Kalau di resensi film pasti nanti pengarangnya itu diganti sama sutradara. Jadi kayak ada judul, pemain, sutradara, kemudian tahunnya gitu kan. Itu kalau yang resensi bukan kayak tadi tuh. Paling yang beda itu aja sih mbak, lainnya sama. Dan paling yang membedakan juga mungkin gaya kita dalam penyampaiannya, gitu aja. Ada lagi? Iya, nggak apa-apa Mbak Mela. Bahas kapan? Maksudnya gimana Mbak Umi? Mbak Dewi. Kiasan kenapa? Maksudnya gimana Mbak Umi? Kok saya bingung Mbak? Oh, bahasa kiasan. Maaf, maaf. Bahasa kiasan. Jadi kalau kata kiasan itu maksudnya adalah kata yang bukan apa? Bukan arti sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kata kiasan atau bahasa kiasan itu biasanya kan dipakai untuk kita memberikan rasa entah itu rasa keindahan ataupun memberikan penekanan pada sesuatu yang penting gitu. Contohnya gini nih, cita-citanya dia setinggi langit. Nah itu contoh dari kata kiasan, setinggi langit. Wajah Mbak Umi bagaikan rembulan, cie gitu ya. Itu juga contoh kata kiasan. Jadi kalau kata kiasan itu bukan kata aduh, Mbak Dewi usil nih. Bukan apa namanya? Bukan arti kata yang sebenarnya ya.
Jelas atau belas nih Mbak? Mbak mau diajak ribut nih Mbak Dewi sama Mbak Umi. Kalau seandainya emang belum jelas, nanti kita bahas sedikit gitu. Nanti kalau seandainya bahasan kita udah selesai, bisa kita cantumkan di materi tambahan gitu. Kalau sekiranya jelas ya nggak saya eh, nggak saya singgung gitu. Kalau kalau resensi buku itu biasanya kita gini Mbak, kalau resensi buku itu biasanya kita pakai bahasa kita sendiri, maksudnya gaya bahasa kita sendiri yang istilahnya artinya itu merupakan arti sebenarnya, bukan kata kiasan ya. Kalau kata kiasan itu biasanya adanya di ini Mbak, kayak di puisi-puisi gitu. Kalau kalau untuk kata kiasan lebih cocoknya itu bahasa kiasan gitu ya, itu lebih cocoknya di apa sih tadi saya mau bilang, kayak di puisi gitu, terus pantun, ungkapan-ungkapan gitu kan ya. Kata-kata mutiara itu juga bisa, biasanya ungkapan-ungkapan ya, besar kepala panjang akal gitu. Kalau resensi biasanya sih bahasanya lugas, jadi kita bahasa istilah apa ya, kalau saya bilang bahasa kita sendiri gitulah, gayanya kita sendiri, gaya penulisannya kita sendiri gitu. Bahasa pakem. Aduh Mbak Dewi. Oke, ada lagi yang lain gimana? Kalau yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengungkapkan pendapat, informasi, dan pengalaman ke dalam cerpen. Sebelum saya masuk ke materi, udah ada yang pernah bikin cerpen? Atau ada yang suka bikin cerpen? Atau mungkin ada yang sudah bisa bikin novel. Soalnya ada beberapa yang bikin itu ya, ada yang karyanya sudah diterbitkan dalam buku juga ya. Wah, Mbak Umi banyak nih ya cerpennya Mbak. PKT itu apa Mbak? Mbak Umi 3. Keren.
Oh, iya iya. Mbak Dewi bukan siswa CLC juga, Mbak? Oke, berarti di kelas ini belum ada nih ya. Tapi kalau yang hobi nulis ada. Oh, Mbak Maya. Mbak Mayanya hilang. Kayak kendala sinyal. Yang hobi menulis mungkin bisa ya. Kayaknya ini Mbak Umi nih. Mbak Umi kayaknya ya Mbak ya. Suka nulis ya Mbak? Nulis angka, aduh. Oh Mbak Dewi ini ngaco juga ya. Waalaikumsalam Mbak Putri. Bagus Mbak kalau hobi baca. Oke, sebelum kita bahasanya kemana-mana, kita langsung masuk aja ke materi ya. Cerpen atau cerita pendek itu adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Dan menurut H.B. Jasin itu mengatakan bahwa cerpen adalah cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan juga penyelesaian. Menurut A. Bakar Hamid dalam tulisan Pengertian Cerpen berpendapat bahwa cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas yang banyaknya perkataan yang dipakai antara 500 sampai 20.000 kata, adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Cerpen itu bisa juga disebut dengan sebuah prosa fiksi yang isinya mengenai pengisahan yang hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novela, itu dalam pengertian modern ya, dan juga novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses itu mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Dan ceritanya ini bisa dalam berbagai jenis. Kalau cerpen, di sini ada beberapa ciri cerpen. Ada yang mau membacakan biar nggak pada ngantuk ya. Jadi kalau cerpen itu nggak sekompleks novel ya. Selain Mbak Umi selain Mbak Umi yang lainnya. Gimana nih? Gak ada yang mau membacakan ciri dari cerpen? Oke, Mbak Dewi. Kalau saya terus nanti kalian bosen Mbak denger suara saya. Halo? Oke, halo Mbak. Silakan. Ya, halo. Mana Miss cerpennya? Ini Mbak, ciri-ciri cerpen, silakan dibaca. Oh, ciri-ciri cerpen. Kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Tulisannya lebih singkat jika dibandingkan dengan novel. Isi kebanyakan mencerminkan kisah sehari-hari.
Tokoh cerpen itu sederhana dan karakternya tidak mendetail, bersifat fiktif. Habis ceritanya jika dibaca sambil dalam keadaan duduk. Kata-katanya mudah sekali untuk dipahami oleh pembacanya. Pesan dan kesan yang diberikan dalam cerita sangat mendalam, sehingga pembaca juga ikut serta merasakan kesan dari cerita itu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih. Itu tadi beberapa ciri yang sudah dibacakan sama Mbak Dewi ya mengenai cerpen. Jadi kalau cerpen itu dia tidak lebih dari 10.000 kata. Dan apanya Mbak yang sedikit. Dan dia istilahnya kalau sambil duduk aja bisa cepat selesai gitu ya. Iya, saya juga mikir gitu sih Mbak Dewi cepat bacanya. Tiba-tiba udah selesai. Kalau novel kan kita perlu waktu yang agak lama daripada cerpen ya untuk menghabiskan. Kasih yang banyak, nanti saya kasih contoh cerpen nih. Itu tadi mengenai ciri-ciri cerpen. Selanjutnya kita masuk mengenai struktur teks cerpen. Di sini ada 6 struktur teks cerpen. Itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Yang akan pertama kali kita bahas adalah abstrak. Aduh, ini Mbak Wi sama Mbak Dewi kenapa ya? Untuk abstrak itu merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini biasanya bersifat opsional, yang artinya sebuah teks cerpen itu boleh tidak memakai abstrak. Struktur yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini adalah yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan cerpen tersebut. Struktur yang ketiga ada komplikasi. Kalau komplikasi ini biasanya berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Dan pada struktur ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh karena kerumitan mulai bermunculan. Kalau komplikasi jadi kok udah ada muncul konfliknya ya. Struktur yang selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi ini struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian. Jadi kalau komplikasi di sini adalah ujung masalahnya klimaks. Iya benar ya. Mulai bermunculan masalah-masalahnya. Kalau evaluasi ini dari masalah itu sudah mulai mendapatkan pencerahan. Struktur yang selanjutnya yang kelima itu ada resolusi. Resolusi ini jadi di bagian ini si pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami si tokoh atau pelaku. Dan yang terakhir ada koda. Kalau koda ini adalah nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Jadi kalau bisa suatu cerita itu mengandung nilai sisi positif ya, yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Itu tadi 6 struktur teks cerpen. Selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur intrinsiknya. Kalau unsur di dalam cerpen itu ada 2, ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik, sama seperti karya sastra yang lain. Kalau unsur intrinsik itu dia berisi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan juga amanah. Kalau untuk unsur intrinsik
Ini udah sering banget kita ulang-ulangi ya, mungkin sampai teman-teman hafal ya. Tema alur itu nanti ada alur maju, ada alur mundur, kemudian latar, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana juga, lalu tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, lalu juga ada amanah yang bisa kita ambil ya. Ini nggak perlu saya jabarkan pengertiannya lagi ya, karena saya yakin teman-teman di sini udah paham ya. Insya Allah paham mbak, sering kok. Jangan sedikit, yang banyak aja nggak apa-apa. Itu tadi tadi mengenai unsur intrinsik. Kemudian sekarang unsur ekstrinsiknya. Kalau unsur ekstrinsiknya itu yang pertama ada latar belakang masyarakat. Jadi latar belakang masyarakat ini merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi si penulis dalam menulis cerpen. Di sini ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi penulis, misalnya ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Ini biasanya juga berpengaruh ya. Kemudian yang kedua, unsur ekstrinsik yang kedua itu adalah latar belakang penulis. Kalau latar belakang penulis itu adalah faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Dan latar belakang penulis ini biasanya terdiri dari beberapa faktor. Biasanya itu adalah riwayat hidup sang penulis serta kondisi psikologis penulis dan aliran sastra si penulis. Nilai-nilai yang terkandung di dalam unsur ekstrinsik itu biasanya ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan juga nilai budaya. Biasanya ya sama mengandung keempat ini atau mengandung salah satunya. Oke, itu tadi mengenai cerpen. Ada yang mau ditanyakan? Materi kita selesai untuk malam ini. Untuk Mami nggak ada. Kalau untuk teman-teman yang lain, ini Mbak Yana kenapa tiba-tiba nggak ada suaranya? Mbak Nila dari tadi nggak ada suaranya. Mbak Mela sama Mbak Putri juga nggak ada suaranya ya. Mbak Mela baru kedengeran suaranya ya. Oke, gimana untuk materi kita malam ini? Kalau tadi Mbak Umi katanya nggak ada yang ditanyakan. Kalau dari teman-teman yang lain, halo? Nggak ada yang mau ditanyakan nih?
Aduh, Mbak Dewi. Mbak Dewi nakal sama Mbak Umi sih ya. Oke, berarti ini tandanya nggak ada yang ditanyakan ya. Berarti insya Allah udah pada jelas semua ya. Kalau seandainya sudah jelas semua, saya akhiri aja ya kelas malam ini. Saya tunggu untuk yang belum mengumpulkan tugas UTS, UAS yang KPC kelas 11 semester 4 kemarin ya. Saya tunggu. Mbak Dewi ya, beberapa sudah Mbak. Jangan lama-lama ya, soalnya malam ini sudah saya setor nilainya. Jadi kalau yang belum segera setorkan, jadi bisa saya susulkan segera juga. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri aja kelas malam ini. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan teman-teman. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.